Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Kurniasari, NIM 2017-0220-203 dari kelas Agribisnis D 2017 dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum buku dari Milan Kubre yang berjudul Management Consulting. Kali ini saya akan membahas pada poin ke-18, yakni berkonsultasi dalam manajemen sumber daya manusia. Pada poin tersebut ada beberapa poin yang akan saya resum. Yang pertama yaitu sifat fungsi personel yang berubah. Manajemen personalia, salah satu bidang konsultasi manajemen tradisional, telah mengalami banyak perubahan, yakni selama 20-30 tahun terakhir. Ketika konsultasi mulai berurusan dengan orang dari sisi organisasi bisnis, kebanyakan dari mereka cenderung membatasi intervensi mereka untuk masalah yang dikelompokkan dalam administrasi personalia. Di negara-negara yang berbahasa Perancis, masalah personalia dimasukkan dalam apa yang disebut dengan manajemen administrasi. Dan di hampir semua negara, seorang spesialis administrasi kepegawaian biasanya menangani catatan kepegawaian, peraturan dan prosedur, kemudian evaluasi pekerjaan, dan masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan seperti rekrutmen, seleksi, promosi, disiplin, dan penanganan keluhan. Lanjut pada subbab kedua, yaitu kebijakan, praktik, dan audit sumber daya manusia. Konsultasi dalam manajemen sumber daya manusia dapat mengambil banyak bentuk, dari yang paling komprehensif sampai sangat terbatas. Bagian ini berkaitan dengan pekerjaan konsultan komprehensif, sementara bagian selanjutnya membahas subjek yang dapat membentuk bagian dari pekerjaan itu atau berdiri sendiri. Pada tahap awal penugasan, konsultan dan klien dapat menyetujui bahwa diagnosis menyeluruh dari fungsi manajemen sumber daya manusia adalah titik awal yang diinginkan dan harus dilakukan sebelum memutuskan bagaimana memfokuskan intervensi konsultan. Konsultan pertama-tama dapat mencoba untuk menilai kebijakan dan prosedur personel yang ada dengan menginvestigasi, menganalisis, dan membandingkan kebijakan dengan hasil aktual yang dipengaruhi selama periode tertentu melalui audit yang sistematis dan mendalam. Tujuan utama audit adalah untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia dan praktik pengembangan. Kemudian lanjut pada subbab ketiga, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah orang yang tepat dari profil yang tepat pada waktu yang tepat. Banyak organisasi tidak menemukan pentingnya hal ini sampai mereka menghadapi masalah besar, baik kekurangan orang yang kompeten menjadi hambatan untuk ekspansi atau perubahan teknologi atau organisasi. Mempekerjakan lebih banyak orang daripada yang mampu dan harus menguranginya. Dalam banyak kasus, konsultan manajemen akan dipanggil begitu ada masalah yang muncul. Untuk membantu mengidentifikasi tindakan darurat yang harus diambil jika ada kekurangan staf yang kompeten atau jika terjadi redundansi yang signifikan. Kemudian pada subbab keempat, yaitu rekrutmen dan seleksi. Konsultan dapat diminta untuk memberikan saran tentang bagaimana meningkatkan rekrutmen dan pemilihan berbagai kategori personil termasuk personil manajemen. Yang pertama ada pengarahan. Pengarahan adalah proses menarik pelamar untuk pekerjaan dalam organisasi. Di sini konsultan dapat membantu dengan saran tentang menentukan rincian pekerjaan dan orang yang diperlukan, dan dapat mengklarifikasi cara mengiklankan lowongan. Kemudian yang kedua ada pencarian eksekutif. Pencarian eksekutif adalah layanan khusus yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan konsultan
manajemen yang lebih besar atau oleh konsultan yang memiliki spesialisasi dalam fungsi ini. Keuntungan menggunakan spesialis pencarian eksekutif adalah bahwa orang tersebut dapat mengembangkan informasi tentang sumber-sumber potensial perekrutan dan melakukan pencarian sistematis dan seleksi objektif dengan cara yang biasanya di luar kemampuan manajer lini. Kemudian ada seleksi. Seleksi adalah proses memilih antar pelamar. Beberapa prinsip dasar harus diikuti, seperti kumpulan calon tidak boleh dibatasi oleh kriteria yang tidak relevan seperti jenis kelamin atau kebangsaan. Wawancara perekrutan harus dilakukan dengan benar terhadap kriteria yang disiapkan oleh orang-orang yang tahu tentang pekerjaan ini. Tanggung jawab profesionalisme konsultan mengharuskannya memberi nasihat kepada klien tentang apa yang harus diubah demi kepentingan terbaik dari suatu organisasi. Pada subbab kelima, ada motivasi dan remunerasi. Motivasi. Yang pertama, motivasi. Setiap organisasi bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu, tetapi sumber daya yang tersedia terbatas. Oleh karena itu, ia mencoba untuk memotivasi personilnya menuju pencapaian berbagai tujuan. Kemudian, ada upah dan gaji. Dalam beberapa penugasan, konsultan akan diminta untuk membantu memeriksa dan mengatur ulang sistem upah dan gaji. Di sebagian besar negara berkembang dan masih sebagian besar negara maju, upah dan gaji ditetapkan menggunakan pendekatan tradisional dan terstruktur dengan jelas. Kemudian pada subbab ke-6, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM adalah bidang konsultasi yang berkembang pesat dalam manajemen personalia dan sumber daya manusia. Ada konsultan yang berspesialisasi dalam bidang ini, sementara banyak perusahaan telah membentuk divisi HRD yang penting dan melatih sebagian besar anggota staf mereka dalam berbagai aspek dan teknologi HRD. Spesialis HRD, apa sih ini? Ada pelatihan dan pengembangan staf. Seorang konsultan HRD dapat bertindak sebagai penasihat tentang bagaimana meningkatkan efektivitas pelatihan dan pengembangan staf, atau dapat secara langsung terlibat dalam mempersiapkan dan memberikan pelatihan di perusahaan. Selanjutnya, ada pengembangan karir dan perencanaan suksesi. Pengembangan karir adalah aspek penting dari pengembangan sumber daya manusia, meskipun kepentingannya mungkin tidak sama di semua budaya. Kemudian selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja telah menjadi salah satu tautan terlemah dalam sistem HRM. Banyak organisasi kecil tidak melakukan penilaian kinerja secara teratur. Sejumlah organisasi menengah dan besar telah memperkenalkan skema penilaian kinerja terstruktur. Tetapi kenyataannya cenderung sangat berbeda dari tujuan dan kebijakan yang dinyatakan. Selanjutnya ada pengembangan organisasi. Banyak intervensi konsultasi di bidang HRD adalah dari tipe OD. Definisi asli dari OD menekankan penerapan ilmu perilaku untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan mengimplementasikan perubahan organisasi. Selanjutnya, menuju organisasi pembelajaran. Konsep yang berguna untuk mencerminkan pemikiran kontemporer tentang perubahan dan organisasi serta pengalaman baru-baru ini dari sejumlah perusahaan yang dinamis adalah organisasi pembelajaran. Selanjutnya pada subbab ke-7, yaitu ada hubungan pekerja dengan manajemen. Konsultan dalam bidang apapun dalam konsultasi manajemen harus selalu mengingat bahwa rekomendasinya dapat memiliki implikasi bagi hubungan kerja antar manajemen dari perusahaan atau industri yang menjadi perhatian mereka. Subbab ke-8, bidang dan masalah baru. Manajemen sumber daya manusia internasional. Salah satu masalah dalam manajemen sumber daya manusia yang menarik perhatian semakin meningkat dan merupakan bidang pekerjaan konsultasi yang berkembang pesat, menyangkut HRM internasional. Semakin banyak orang yang tinggal dan bekerja di luar negara asal mereka. Secara tradisional, orang-orang ini adalah perwakilan pemerintah.
anggota kelompok agama dan amal, dan staf perusahaan multinasional utama yang dikirim dari negara maju ke negara berkembang. Pola ini telah berubah karena perusahaan multinasional besar umumnya mengurangi jumlah penerima transfer internasional, sementara perusahaan kecil telah pindah ke daerah tersebut. Proses ini telah difasilitasi oleh pertumbuhan blok perdagangan internasional seperti Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA, dan Uni Eropa.